Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita telah sampai kepada bab azkaris sujud. Bab apa yang kita baca dan ketentuan-ketentuan ketika kita sedang sujud ya. Fa iza faragha min azkaril i'tidali kabbara wa hawa sajidan. Apabila orang yang solat itu selesai membaca zikir i'tidal, maka dia disunnahkan bertakbir lalu kemudian sujud. Wa maddat takbir ila an yadha'a jibhatahu 'alal ardi, dan memanjangkan bacaan takbir sampai dia meletakkan keningnya ke lantai ya. Jadi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa takbir itu disunnahkan untuk dipanjangkan kecuali takbiratul ihram. Adapun takbir selain ihram jika dibutuhkan untuk dipanjangkan, disunnahkan untuk dipanjangkan. Maka dari berdiri ke sujud itu kita butuh waktu lumayan lama ya. Lumayan makan waktu ketika berdiri sujud. Nah, sepanjang kita berdiri dan sujud itu kita bertakbir agak lama, tidak masalah, dan itu hukumnya sunnah. Yang dianjurkan untuk dipendekkan takbirnya adalah takbiratul ihram. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Waqad qaddamna hukmu hazihi takbirati wa annaha sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa takbir ini hukumnya sunnah. Lau tarakaha lam tubtil salatahu wa la yasjud lis-sahwi. Kalau seandainya dia tinggalkan takbir ini, takbir untuk ruku sujud ini, tidak batal salatnya dan tidak perlu dia sujud sahwi. Fa iza sajada ata bi azkaris sujud. Dan ketika dia sujud, dia membaca bacaan-bacaan sujud. Wahia kasiratun. Nah, bacaan sujud ini ada banyak. Sama seperti ruku, sama seperti i'tidal, bacaan itu banyak. Faminha ma rawainahu fi sahih Muslim min riwayati Huzaifah al-mutaqaddimah fi ruku'i fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bacaan sujud yang telah kami jelaskan. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Huzaifah ketika menjelaskan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ruku. Di antaranya adalah subhana summa sajada. Apabila Rasulullah sujud, faqala, dia membaca subhana rabbiyal a'la. Saya persingkat hadisnya ya biar langsung dapat. Apabila Nabi sujud, Nabi SAW membaca subhana rabbiyal a'la. Itu yang dia baca. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Lamanya sujud Nabi itu hampir-hampir sama seperti lamanya Nabi berdirinya. Lamanya Rasulullah SAW sujudnya. Rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, banyak membaca pada rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini dibaca oleh Nabi banyak pada bacaan rukuk dan sujud. Jadi redaksi yang lain, redaksi yang pertama subhana rabbil a'la. Redaksi yang kedua ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ya. Warawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ma qaddamnahu fi ruku', yang telah kami jelaskan di dalam pembahasan ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwa Rasulullah SAW membaca pada rukuknya dan sujudnya subuhun qudusun Rabbul malaikati waruh. Ini redaksi lain dalam bacaan sujud. Ya, ada 3 ya. Warawaina fi sahihi Muslim aidan, kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW kana iza sajada, apabila sujud, qala, dia membaca, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini juga termasuk redaksi bacaan sujud yang bisa jadi pilihan kita. Di dalam sahih, rawaina fil hadis sahih fi kutubis sunan an Auf bin Malik, kami riwayatkan juga dalam kitab-kitab sunan, diriwayatkan oleh Auf bin Malik, maqaddamnahu fil fasl ruku', juga sudah kami bacakan pada penjelasan ruku', anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW raka'a ruku'ahu at-tawil, dia ruku' dengan ruku' yang panjang, membaca subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini dibaca Rasulullah ketika ruku'. Summa qala fi sujudihi misla zalik, Nabi juga membaca itu ketika sujud. Nah, jadi sebenarnya redaksi bacaan sujud ini banyak. Wa rawaina fi kutubis sunan, dalam kitab sunan juga kita dapat menemukan Rasulullah SAW membaca wa iza sajada, dan apabila kamu sujud, falyakul, maka bacalah subhana rabbil a'la salasan wa zalika adna, bacalah minimal subhana rabbil a'la 3 kali, dan itu paling sedikit kalau bisa. Jadi lebih banyak dari 3 itu jauh lebih afdal. Juga dalam pembacaan yang lain, ya, warawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, kami riwayatkan juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, faqatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fahassastu fa iza huwa raki'un aw sajidun. Aku, kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha, kehilangan Nabi pada suatu malam. Nah, lalu dia mencarinya, ternyata Rasulullah SAW ketika itu sedang ruku atau sujud membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, dari semua ini menunjukkan betapa banyaknya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi ketika sujud. Artinya ada banyak redaksi yang bisa menjadi pilihan bagi kita. Nah, diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, fa ammar ruku'u, adapun orang yang ruku', fa azimu fihi rabb, maka agungkanlah Allah, membaca subhana rabbil azim. Wa amma sujudu, dan adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka perbanyaklah doa. Ini tambahan, ketika sujud kita diminta untuk memperbanyak doa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena ketika sujud itu termasuk waktu di mana kita doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qaminun itu artinya adalah hakik, jadir. Jadi ketika sujud itu adalah waktu yang paling favorit bagi kita di dalam salat untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja doa berbahasa Arab, ya. Jangan doa berbahasa asing, bisa membatalkan puasa kita, membatalkan salat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara Allah dengan hambanya adalah ketika hamba tersebut sujud. Fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Nah, jadi sujud adalah waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah momen yang paling spesial bagi kita untuk memperbanyak permintaan-permintaan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah, annahu yustahabbu an yajma'a fi sujudihi jami'a ma zakarnahu. Disunnahkan bagi orang yang salat untuk mengumpulkan, membaca sekaligus semua bacaan-bacaan sujud yang telah kita sebutkan tadi. Jadi tadi ada banyak redaksi bacaan sujud, dan kalau seandainya kita memang sanggup untuk membaca semuanya, menggabungkan semuanya, maka itu bagus. Fa illam yatamakkan minhu fi waqtin ata bihi fi awqatin kama qaddamnahu fil abwabis sabiqah. Juga sudah dijelaskan sebelumnya, kalau memang kita tidak sanggup untuk mengumpulkannya semuanya dalam sekali baca,
Bisa jadi kita pilih bacaan ini hari kali ini yang ini, kalau berikutnya ini, atau kita memilih salah satunya. Wa izaktasara biyaktasiru ala tasbih ma'a qalilin minad du'a wa yuqaddimu tasbih. Kalau memang waktunya singkat, dia boleh mempersingkat pada bacaan tasbih saja. Nah, dan baca doa sedikit. Setidaknya dia mendahulukan tasbih, lalu kemudian dia berdoa sedikit dalam sujudnya. Nah, wa hukmuhu ma zakarnahu fi azkarir ruku' min qira'atil Qur'an fihi wa baqiyal furu'. Dan ketika sujud itu juga kita dimakruhkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, seperti sebagaimana juga dimakruhkan ketika kita ruku', ya. Faslun. Ikhtalafal ulama'u fi sujudi fi salati wal qiyam ayyuhumal afdal. Ulama berbeda pandangan, mana yang lebih afdal, lama berdiri dalam salat atau lama sujud. Jadi ada orang lama berdiri, lama sujud, dua-duanya bagus. Pertanyaannya adalah mana yang lebih afdal. Fa mazhabu Syafi'i wa man wafaqahu, dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sepakat dalam hal ini mengatakan al-qiyamu afdal liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih fi sahih Muslim. Imam mazhab Syafi'i dan orang-orang yang sepakat dalam pendapat ini mengatakan berdiri memang lebih afdal. Jadi memperlama berdiri dengan membaca ayat itu lebih afdal memperlama sujud. Tapi kalau dua-duanya diperlama tentu lebih afdal. Nah, jadi dua-duanya adalah waktu di mana kita dianjurkan untuk lama berdiri karena panjangnya ayat yang kita baca, lamanya sujud karena banyaknya doa yang kita baca. Cuman kalau diadu mana yang lebih afdal untuk kita utamakan, lama berdiri lebih kita utamakan. Ini berdasarkan hadis Nabi, afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baik salat itu adalah yang paling lama berdirinya. Ma'nahu qiyam, berdiri, ya. Li'anna zikral qiyami huwal Qur'an. Karena ketika berdiri orang itu yang dia baca adalah Quran. Wa zikras sujudi huwa tasbih. Sedangkan ketika sujud yang dibaca adalah tasbih. Wal Qur'an afdal. Kalau dibanding Quran dengan tasbih, Quran jauh lebih baik daripada membaca tasbih. Nah, itu alasannya, ya, logikanya begitu. Fakana ma tuwila bihi afdalu. Jadi kalau memang mau dipanjangkan, ya dua-duanya dipanjangkan dengan waktu kita mungkin banyak, itu jauh lebih afdal. Wa zahaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdal. Meskipun ada ulama yang mengatakan sujud lebih afdal, tapi dalam mazhab Syafi'i dikatakan berdiri lebih afdal. Lalu apa dalil yang dipakai oleh ulama mengatakan sujud lebih afdal dilamakan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah adalah ketika dia sujud. Berdasarkan itu maka dianggap sujud lebih baik, diperlama. Qal Imam Abu Isa At-Tirmizi fi kitabih. Imam At-Tirmizi, Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya mengatakan, ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Dalam hal ini terjadi perdebatan, perbedaan pandangan dalam kalangan ahli ilmu. Faqala ba'duhum, sebagian mengatakan tulul qiyami fi salati afdal min kasrati ruku'i was sujudi. Sebagian ulama mengatakan memperlama berdiri dalam salat lebih afdal daripada memperlama rukuk dan sujud. Menurut sebagian. Wa qala ba'duhum, dan sebagian lagi mengatakan kasratur ruku'i was sujudi afdalu min tulil qiyami. Memperbanyak rukuk, memperlama rukuk dan sujud lebih afdal daripada memperlama berdiri. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ruwiya fi hadisani anin Nabi SAW walam yakdi fihi Ahmad bisyai'in. Maka Imam Ahmad lebih memilih tawakuf, tidak mengatakan apa-apa, artinya tidak mengatakan berdiri lebih afdal, tidak mengatakan sujud lebih afdal. Wa qala Ishaq lebih mendetailkan masalah ini, mengatakan begini, amma bin nahari fakasratur ruku'i was sujudi. Pada siang hari elok memperlama rukuk dan sujud. Wa amma bil laili fatulul qiyam.
Tapi kalau salat malam lebih afdal memperlama berdiri. Itu pula menurut Ishaq ya. Illa an yakuna rajulun lahu juz'un bilaili ya'ti alaihi fa kasratur ruku' wa sujud fi hadza ahabbu ilayya li'annahu ya'ti ala hizbihi. Nah. Wa qarra biha kasratur ruku' was sujud. Wa qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa inna ma qala Ishaq hadza, Imam Ishaq mengatakan begini, li anna wasafa salatan nabi bil laili wa safa tulul qiyami. Karena Imam Ishaq mengatakan mensifati salat Nabi seperti itu pada malam hari, khususnya memperpanjang bacaan. Wa amma bin nahari, adapun pada siang hari, falam yusab min salatin Nabi SAW min tulul qiyam wa wasafa bil lail. Dia tidak melihat ada tata cara Nabi salat siang itu memperlama berdiri sebagaimana Nabi memperlama berdiri pada malam hari. Nah, itu landasannya. Faslun, pembahasan iza sajada litilawati. Adapun orang sujud tilawah dalam salat, seperti kita subuh Jumat membaca surat sajadah atau pada ayat-ayat sajadah yang lain lalu kita sujud, ustuhibba an yakula fi sujudihi, disunnahkan ketika sujudnya itu ma zakarnahu fi sujudis shalah, membaca apa yang kita baca ketika ruku', ketika sujud biasa ya. Wa yustahabbu an yakula ma'ahu, dan disunahkan untuk menambahkan bacaan. Apa disunahkan tambahan bacaannya? Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, dalam kitab Imam Syafi'i disebutkan apa? Subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ulah. Atau yang agak panjang sedikit, Allahumma ja'alha li indaka zukhra wa azim li biha ajra wa dha'a izra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Ini bacaan ketika kita sujud tilawah. Baik sujud tilawahnya ketika subuh Jumat ataupun sujud tilawah pada waktu-waktu yang lain. Ada redaksi lain. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dan Nasa'i, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Quran. Nabi SAW ketika sujud membaca tilawatul Quran, sujud tilawah, Nabi membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Dalam dalam kitab sahih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim mengatakan, menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini juga sering kita baca dan itu ada hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya redaksinya ada beberapa. Kalau kita baca itu boleh, kalau kita gabungkan dengan yang sebelumnya juga boleh, karena dua-duanya itu dirujuk dari hadis Rasulullah SAW. Artinya semuanya yang kita rujuk dari Rasulullah itu sah untuk kita ikuti dan kita baca. Nah, inilah kurang lebih ya apa yang kita baca ketika kita sujud. Kita kutip dari kitab Al-Azkar An-Nawawi, kita baca secara cepat. Mudah-mudahan ini menambah referensi kita, mengulang kajian kita tentang apa yang kita baca ketika sujud. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat kita amalkan. Dan tentu saja tadi bacaan-bacaan ini saya baca dengan cepat, mungkin ada yang tidak langsung hafal, tapi bisa dirujuk dalam kitab aslinya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.